makna daripada ibadah. Apa itu ibadah? Selama ini kita dipahamkan bahwa ibadah itu adalah sembahyang, puasa, umrah dan haji, membayar zakat, bersedekah, jihad. Itulah ibadah. Bila kita salah faham tentang masalah ibadah, salah faham, salah cakap, salah amal, salah berbuat, salah action kita. Bila kita memahami bahwa ibadah itu hanya setakat pada mengaji, membaca Quran, berpuasa, membaca Quran, berzikir, umrah, haji sahaja, maka banyaklah orang merasa beribadah di masjid, tapi di office dia tidak beribadah. Dia merasa beribadah di tanah haram, tapi di tanah air dia tidak merasa beribadah. Dia merasa beribadah di rumah Allah, di rumah dia sendiri dia tidak merasa beribadah. Sebab dia sudah bezakan antara ini ibadah dan ini bukan ibadah. Orang yang membeza-bezakan hidup ini ibadah, ini bukan ibadah, maka sesungguhnya dia adalah sekular. Sekularism. Orang yang membagi dunia menjadi dua. Ini urusan agama, ini tak ada hubung kait dengan agama. Yang namanya agama itu hanya mengatur antara manusia dengan Tuhan saja. Adapun manusia dengan negara, manusia dengan office, manusia dengan manajemen, manusia dengan medik, manusia dengan medical, manusia dengan hospital, tak ada hubung kait dengan agama. Maka agama dia masukkan hanya di masjid saja, hanya dengan tok guru saja. Ini yang perlu kita luruskan pemahaman tentang ibadah. Maka ulama mengatakan apa itu ibadah? Kullu ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'al. Kullu ma yuhibbuhullahu wa yardah. Semua yang dicintai dan diridai Allah. Semua perkara yang dicintai dan diridai Allah, minal aqwal, ucapan, cakap, wal af'al, perbuatan. Az-zahirah, yang nampak oleh mata, wal batinah, dan yang ada dalam hati. Maka semua adalah ibadah. Kalaulah manusia ini memahami bahwa semua cakapnya itu ibadah, pasti dia akan cakap baik-baik. Cakap dengan murid-murid baik-baik. Cakap dengan mahasiswa, student baik-baik. Bercakap dengan anak istri baik-baik. Bercakap dengan jiran baik-baik. Karena semua ibadah. Sekarang ada orang yang manakala dia membaca Quran, dia takut betul salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa dia takut betul? Sebab bila dia salah dalam beribadah ini, maka salah. Tapi kalau salah cakap dengan orang, tak apa-apa. Sebab dia salah memahami ibadah. Maka kita tak ingin sebagai orang yang salah faham. Salah faham, salah cakap, salah pandang, salah pikir, salah amal. Na'udzubillah. Semuanya adalah ibadah. Dari mula kita buka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, sampai kita tutup mata, bismika Allahumma ahya wa amut, adalah ibadah. Dari kita langkahkan kaki dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa atasamtu billah, la haula wala quwata illa billah, sampailah kita naik kereta, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, sampailah kita mati menghadap Allah, maka semuanya adalah ibadah. Hanya sahaja ulama membagi ibadah ini kepada dua. Yang pertama ini dia katakan sebagai ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh, ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat. Berkurban. Berkurban ini ibadah mahdoh. Ibadah yang original. Ibadah yang pure. Tak ada campuran lain. Dia mesti ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya. Contoh lagi adalah sembahyang. Ada lagi adalah berwakaf. Ada yang membagi wakaf, wakif namanya. Ada yang menerima wakaf, mauquf alaih namanya, nazir. Ada benda barang yang diwakafkan, mauquf bih namanya. Ada ijab dan qabul. Nah, ini disebut dengan ibadah mahdoh. Tapi ada ibadah yang tak mahdoh. Tak ada rukun, tak ada syarat, tak ada wajib, tak ada sunat. Apa itu? Sesiapa sahaja yang pergi ke office dari pagi hingga petang, maka sesungguhnya dia sedang ibadah. Maka kalau dia niatkan itu mencari ridha Allah,
mencari cinta Allah, maka Allah pun menganggapnya sebagai ibadah. Ibadah secara bahasa, al-ibadatu lughatan al-khudu'u wat-tawadhu'u wat-tazallul was-sam'u wat-ta'ah. Al-khudu'u merasa diri rendah dan hina. At-tawadhu' merasa diri rendah, tak ada kuasa, tak ada apa-apa. As-sam'u mendengar baik-baik. Wat-ta'atu ta'at. Sami'na wa ata'na. Apapun kata Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Maka kalau kita pahamkan bahwa semua gerak kita adalah ibadah, tidur kita pun ibadah, makan kita pun ibadah. Macam mana boleh makan itu ibadah? Sebab makannya orang beriman liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Punca daripada makan adalah ibadah. Tidurnya orang beriman pun ibadah. Mengapa begitu? Sebab bila dia tidak tidur, dia akan sakit. Syarat sahnya salat adalah tegak berdiri. Syarat sahnya puasa adalah sehat. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau yang wajib tak sempurna kerana dia, maka dia pun ikut menjadi wajib. Maka menjaga kesehatan itu wajib, maka makan pun menjadi wajib, tidur pun menjadi wajib. Sebab bila kurang makan, kurang tidur, maka orang tidak sehat. Kalau tak sehat, tak dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah begini kita memahami ibadah, maka betullah pemahaman kita tentang firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah sahaja. Sebab orang ada setengah yang tak paham, dia katakan, ini ayat ini macam mana nih Ustaz? Bilalah hidup ini hanya beribadah, macam mana kita nak bekerja di office? Bagaimana kita nak cari makan? Bagaimana kita nak menikah? Bagaimana kita nak sekolahkan anak-anak? Bagaimana kita? Sebab dia pahamkan ibadah itu hanya sembahyang, baca Quran, sembahyang, baca Quran, sembahyang, baca Quran, zikir, mati. Sedangkan ibadah adalah kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, semua yang dicintai dan diridhai Allah, minal aqwali, cakap, wal af'ali, dan perbuatan. Maka seorang ibu yang mengandung anaknya, mencari ridha Allah supaya anak menjadi soleh dan solehah, mengandungnya itu ibadah. Dan kalau meninggal dia masa mengandung, matinya mati syahid. Melahirkan anak adalah ibadah, bertaruh nyawa, menyusukan anak 2 tahun lamanya, wa amluhu wa fisaluhu fi amaini, maka itu pun juga menjadi ibadah. Makanya membesarkan anak-anak itu ibadah, tapi dia tak ada rukun, tak ada syarat, tak ada wajib, tak ada sunat, sebab dia bukan ibadah mahbah. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'adabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, walahul jannah, surgalah baginya. Karena itu juga adalah ibadah. Bagaimana dengan orang yang berniaga? Dia buka tempat berniaga, selepas itu dia ada jual beli, ada akad, apakah itu juga ibadah? Ya. At-tajir, peniaga. As-saduq, yang jujur. Al-amin, amanah. Ma'an nabiyyin, kalau dia mati dia akan bersama dengan para nabi. Was-siddiqin, dia akan bersama dengan orang yang jujur. Was-syuhada, dia akan bersama dengan orang yang mati syahid. Was-salihin, dia pun akan bersama dengan orang-orang yang saleh. Mengapa Allah menempatkan perniaga bersama dengan nabi dan orang saleh? Nabi beribadah, nabi berzikir, nabi berjihad. Orang soleh tak putus zikir, dia berniaga. Kenapa sama? Sebab nabi dan orang soleh beribadah mahbah, berniaga beribadah ghairu mahbah. Dan kalau dia dapat harta, niatnya bukan ingin hanya membina rumah yang besar, bukan hanya ingin membeli kereta yang mahal, tapi lebih daripada itu, dia akan berzakat, dia akan berwakaf, dia akan bersedekah, menolong fakir miskin, maka itu juga adalah ibadah. Bagaimana dengan orang yang ada kekuasaan? Apakah menjadi orang yang berkuasa juga adalah ibadah? Sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 manusia yang dinaungi Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 1, dan yang pertama di antara yang 7 itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, yang duduk di office, mengatur suatu negeri, maka dia juga sedang beribadah.
Mereka itulah ulil amri, uli orang, amri yang mengurus urusan orang banyak. Mereka mampu sanggup mengurus urusan orang banyak. Maka Allah berikan mereka kedudukan yang tinggi kalau mereka amanah kepada Allah. Bahkan selepas Allah, Rasulullah terus saja mereka. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Orang-orang yang mengurus urusan di antara kamu. Jadi kalaulah umat Islam memahami menjadi peniaga adalah ibadah. Ibu rumah, ibu yang melahirkan mengandung anak juga ibadah. Lelaki yang mencari nafkah halal untuk anak-anaknya ibadah. Orang yang menanam pokok kayu, bertani, menanam padi juga adalah beribadah. Karena semuanya untuk mencari cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa kita mohonkan kepada Allah, Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Berikanlah kami taufikmu ya Allah supaya kami beramal dengan amal dua saja, yang kau cintai dan yang engkau ridai. Itulah maka ulama-ulama tasawuf berkata, ilahi anta maksudi, engkau yang aku maksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang aku cari.